Bapak dosen yang kami hormati, serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai pendapatan dan beban pada mata kuliah akuntansi menengah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Widyawati Ramadhani dengan NIM 632500043. Perkenalkan, nama saya Agustin Widyaningrum, NIM 632541467. Perkenalkan, nama aku Naftali Rizkani Arsi dengan NIM 632500974. Halo, perkenalkan saya Rahma Laila Tunindia dengan NIM 632500037. Perkenalkan, saya Adinda Uswatun Hasanah dengan NIM 632500353. Materi yang akan kami bahas meliputi pengertian, pendapatan dan beban, pengakuan, pengukuran, pengungkapan, serta beberapa contoh penerapannya dalam kegiatan perusahaan. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana pendapatan dan beban diakui serta disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Slide latar belakang. Pada slide ini menjelaskan mengenai latar belakang dari pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban merupakan dua unsur yang sangat penting dalam penyusunan laporan laba rugi perusahaan. Kedua unsur ini digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh keuntungan atau justru mengalami kerugian dalam satu periode. Oleh karena itu, setiap transaksi yang berkaitan dengan pendapatan maupun beban harus dicatat secara benar dan sesuai dengan standar akuntansi. Jika pencatatannya tidak tepat, maka informasi yang dihasilkan juga akan menjadi kurang akurat. Selain itu, pengakuan pendapatan dan beban sering menjadi bagian yang beresiko terjadi kesalahan. Bahkan, dapat memanipulasi apabila tidak mengikuti aturan yang berlaku. Akibatnya, laporan keuangan tidak lagi mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Dengan demikian, konsep pendapatan dan beban perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih andal sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menilai kinerja perusahaan dan mengambil sebuah keputusan bisnis yang tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendapatan. Pendapatan atau revenue adalah arus masuk manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan dari kegiatan usaha normal. Pendapatan ini menyebabkan kenaikan ekuitas perusahaan, tetapi bukan berasal dari investasi tambahan yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Artinya, pendapatan diperoleh karena perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya, bukan karena pemilik penambah modal. Dalam akuntansi, pendapatan dapat berasal dari beberapa sumber, yaitu yang pertama dari penjualan barang. Contohnya, toko pakaian memperoleh pendapatan ketika berhasil menjual produknya kepada pelanggan. Yang kedua dari pemberian jasa. Misalnya kantor, akuntan, salon, atau bengkel memperoleh pendapatan dari jasa yang mereka berikan kepada pelanggan. Yang ketiga, pendapatan juga dapat berasal dari bunga, royalti, maupun dividen yang diterima perusahaan sesuai dengan aktivitas usahanya. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pendapatan, yaitu pendapatan memiliki sumber yang jelas, yaitu berasal dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua, pendapatan berasal dari kegiatan utama perusahaan, artinya pendapatan diperoleh dari aktivitas operasional yang dilakukan secara terus-menerus, bukan dari kegiatan yang bersifatnya insidental. Yang ketiga, pendapatan dapat diukur dalam satuan uang, sehingga perusahaan dapat mengetahui berapa besar pendapatan yang diperoleh dan menghitung laba atau rugi dengan tepat. Selain itu, pendapatan baru dapat diakui apabila manfaat ekonomi kemungkinan besar akan diterima oleh perusahaan dan nilainya dapat diukur secara andal. Dengan begitu, laporan keuangan menjadi lebih akurat. Menjelaskan materi mengenai pengukuran dan pengungkapan pendapatan.
Yang pertama ada pengukuran pendapatan. Jadi, pengukuran pendapatan merupakan proses untuk menentukan berapa besar nilai pendapatan yang harus diakui oleh perusahaan. Dengan kata lain, sebelum pendapatan dicatat dalam laporan keuangan, perusahaan harus memastikan jumlah yang diakui benar-benar mencerminkan nilai yang diperoleh dari transaksi yang terjadi. Yang pertama, berdasarkan nilai wajar, imbalan yang diterima atau akan diterima, pendapatan diukur berdasarkan nilai wajar dari imbalan yang diterima atau yang akan diterima perusahaan. Nilai wajar berarti nilai yang benar-benar menjadi hak perusahaan setelah memperhitungkan kondisi transaksi yang terjadi. Contohnya, sebuah toko menjual televisi seharga 5 juta secara tunai. Maka pendapatan yang diakui perusahaan adalah 5 juta. Karena itulah nilai yang diterima dari pelanggan. Yang kedua, dapat berupa kas maupun setara kas. Jadi, imbalan yang diterima perusahaan tidak selalu berbentuk uang tunai. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui transfer bank, cek, atau instrumen lain termasuk setara kas selama pembayaran tersebut memiliki nilai setara dengan kas. Maka tetap dapat diakui sebagai pendapatan. Contohnya, pelanggan membeli barang dan melakukan pembayaran melalui transfer bank sebesar 3 juta. Walaupun perusahaan tidak menerima uang tunai secara langsung, pendapatan tetap diakui sebesar 3 juta. Yang ketiga, memperhatikan diskon dan potongan penjualan. Jadi, dalam menentukan jumlah pendapatan, perusahaan juga harus memperhitungkan adanya diskon atau potongan penjualan. Hal ini bertujuan agar pendapatan yang dicatat sesuai dengan jumlah yang benar diterima di perusahaan. Contohnya, sebuah produk adalah 2 juta. Kemudian pelanggan memperoleh diskon sebesar 200, maka pendapatan yang dicatat oleh perusahaan adalah 1.800.000, bukan 2 juta. Lalu, lanjut ke pengungkapan pendapatan. Jadi, pengukuran bertujuan menentukan jumlah pendapatan yang diakui. Maka, pengungkapan bertujuan memberikan informasi yang lebih rinci mengenai pendapatan tersebut di dalam laporan keuangan. Tujuannya yaitu agar pengguna laporan keuangan dapat memahami dari mana sumber pendapatan perusahaan dan bagaimana pendapatan tersebut diakui. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan. Jadi, perusahaan harus menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam mengakui pendapatan. Informasi ini penting agar pengguna laporan keuangan mengetahui kapan pendapatan diakui dan metode apa yang harus digunakan. Contohnya, dalam perusahaan dijelaskan bahwa pendapatan diakui ketika barang telah diserahkan kepada pelanggan, bukan saat pelanggan baru melakukan pemesanan. Lanjut kedua, ada pendapatan dari penjualan barang. Jadi, perusahaan juga harus mengungkapkan pendapatan yang berasal dari penjualan barang secara terpisah, agar pengguna laporan keuangan mengetahui sumber utama pendapatan perusahaan. Jadi, contohnya, perusahaan elektronik memperoleh pendapatan dari penjualan televisi, kulkas, mesin cuci, dan berbagai produk elektronik lainnya. Yang ketiga yaitu ada pendapatan jasa. Selain penjualan barang, perusahaan juga dapat memperoleh pendapatan dari pemberian jasa. Pendapatan jasa juga perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Contohnya, hotel memperoleh pendapatan dari penyewaan kamar, rumah sakit memperoleh pendapatan dari pelayanan kesehatan, atau salon memperoleh pendapatan dari jasa potong rambut. Yang keempat, yaitu akan membahas bunga, royalti, dan dividen. Selain pendapatan pertama, perusahaan juga dapat memperoleh pendapatan lain, seperti bunga, royalti, dan dividen. Ketiga jenis pendapatan tersebut juga harus diungkapkan agar penggunaan laporan
keuangan mengetahui seluruh sumber pendapatan perusahaan. Contohnya, yaitu yang pertama ada bunga, yaitu bunga yang diperoleh dari simpanan di bank. Yang kedua, ada royalti, yaitu pendapatan yang diterima karena hak cipta, merek dagang atau paten digunakan oleh pihak lain. Yang ketiga, yaitu ada dividen, yaitu pembagian laba. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian beban. Kalian tahu nggak sih beban itu apa? Beban adalah pengorbanan ekonomi atau penurunan manfaat ekonomi yang terjadi untuk memperoleh pendapatan dalam suatu periode. Untuk contoh beban sendiri ada banyak ya teman-teman. Contohnya itu gaji karyawan, biaya sewa, biaya listrik, bunga pinjaman, serta penurunan aset atau biaya operasional. Lalu selanjutnya ada karakteristik beban. Karakteristik beban dibagi menjadi 3 poin. Untuk yang pertama, kalau ada beban, pasti aset perusahaan berkurang atau malah menambah utang atau kewajiban kita. Contohnya seperti bayar listrik, uang kita berkurang. Itu tandanya aset kita berkurang. Lalu yang kedua, beban itu sangat berhubungan atau berkaitan dengan kegiatan sehari-hari operasional perusahaan. Bukan biaya yang keluar sesekali aja, tapi yang rutin buat jalanin usaha. Lalu yang ketiga, dari beban tersebut pasti tujuan utama kita pasti untuk menghasilkan pendapatan. Nggak ada beban yang dikeluarkan tanpa alasan mau cari pemasukan buat perusahaan dong. Oke, selanjutnya kita juga ada jenis-jenis beban. Dalam akuntansi, beban bisa dijadikan menjadi 3 poin. Yang pertama, beban penjualan. Yang kedua, beban administrasi dan umum. Lalu yang ketiga, ada beban lain-lain. Untuk beban penjualan, ini adalah biaya yang dikeluarkan ketika produk kita bisa terjual. Contohnya seperti biaya iklan, biaya ongkos kirim barang, gaji tim penjualan, atau biaya promosi. Lalu, untuk beban administrasi dan umum, ini biaya yang dipakai buat mengelola seluruh perusahaan, bukan cuma bagian penjualan aja. Contohnya seperti gaji manajer, biaya alat tulis kantor, serta biaya uang rapat. Lalu, di kategori beban lain-lain, adalah biaya yang nggak termasuk dari kedua biaya yang tadi. Contohnya seperti bunga pinjaman bank atau kerugian karena aset yang rusak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan beban. Yang pertama, pengakuan beban dapat diakui ketika perusahaan sudah mengeluarkan pengorbanan ekonomi. Misalnya, yang pertama ada terjadinya penurunan aset saat aset perusahaan berkurang, seperti kas yang dipakai untuk membayar listrik atau gaji karyawan. Kemudian yang kedua ada beban diakui ketika terjadi proses produksi atau pemberian jasa. Yang ketiga, timbul kewajiban perusahaan. Dan ketika beban tersebut berhubungan langsung dengan pendapatan yang diperoleh. Pada bagian ini juga ada yang namanya prinsip matching. Prinsip matching maksudnya beban harus dicatat di periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Jadi kalau pendapatannya diperoleh bulan ini, bebannya juga dicatat di bulan ini, di bulan yang sama. Supaya apa? Supaya laba yang ditampilkan lebih akurat. Contohnya, misalkan perusahaan membayar gaji karyawan untuk bekerja selama bulan Juli. Karena gaji itu digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada bulan Juli, maka biaya gajinya juga dicatat pada bulan Juli. Selanjutnya ada pengukuran dan penyajian beban. Pengukuran beban itu dilakukan untuk menentukan berapa nilai beban yang akan dicatat dalam laporan keuangan. Di sini dapat kita lihat pengukuran beban
itu ada 3 dasar pengukurannya, yaitu yang pertama ada biaya historis atau historical cost, yang artinya menggunakan biaya yang benar-benar dikeluarkan saat transaksi terjadi. Yang kedua ada biaya pengganti atau replacement cost, yaitu biaya yang harus dikeluarkan jika aset tersebut diganti pada saat ini. Dan yang ketiga ada nilai setara kas atau cash equivalent, yaitu nilai yang setara dengan kas pada saat pengukuran. Lalu, untuk penyajian bebannya ada 2 metode. Yang pertama ada single step, yaitu semua pendapatan dikurangi seluruh beban. Berarti semua pendapatan langsung dikurangi semua beban untuk mendapatkan laba bersih. Yang kedua ada multi-step. Sedangkan multi-step ini yaitu pendapatan dan beban dikelompokkan menurut aktivitas usaha dan non-usaha. Jadi laporan keuangannya lebih rinci dan mudah untuk dianalisis. Jadi intinya pengakuan dan pengukuran beban itu penting. Supaya apa? Supaya laporan keuangan yang kita buat itu bisa menunjukkan kondisi perusahaan yang benar dan tidak menyesatkan penggunanya. Sebagai kesimpulannya, pendapatan merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan dari kegiatan usahanya. Sedangkan beban adalah biaya atau pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan dan beban saling berkaitan karena keduanya digunakan untuk menentukan apakah perusahaan memperoleh laba atau mengalami rugi. Oleh karena itu, pencatatan pendapatan dan beban harus dilakukan secara tepat agar keuangan dapat memberikan informasi yang akurat. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai materi pendapatan dan beban. Dari materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan dan beban merupakan unsur penting dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi agar informasi disajikan akurat, transparan, dan dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman kita semua mengenai materi ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, kami mohon maaf dan kami sangat terbuka terhadap kritik maupun saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Terima kasih. I just had to let you know you're